Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Hilda Mona Arfa dalam Matematika Itu Asyik. Hari ini kita akan membahas tentang deret. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu tentang definisi deret, jenis-jenis deret, dan bagaimana cara perhitungan dari suatu deret. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, yaitu definisi deret. Deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Suku adalah bilangan-bilangan yang merupakan unsur-unsur dan pembentuk deret. Nah, sekarang apa saja jenis-jenis deret? Ada yang disebut dengan deret hitung, ada pula yang disebut dengan deret ukur, ada juga deret harmonik dan deret geometri sebetulnya ya. Tapi dalam pembahasan kali ini kita hanya membahas dua saja, yaitu deret hitung dan deret ukur. Kenapa? Karena dalam aplikasi dalam ekonomi dan bisnis, kedua deret inilah yang banyak dipergunakan, yaitu deret hitung dan deret ukur. Sekarang kita masuk di yang pertama ya, tentang deret hitung. Deret hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung dinamakan pembeda. Jadi ingat ya, pembeda. Yang tak lain adalah selisih antara nilai kedua suku yang berurutan. Jadi pembeda itu adalah selisih antara dua suku yang berurutan. Contohnya, ini ada deret ya. 5, 10, 15, 20, 25, dan 30. Kita lihat selisihnya 10 dengan 5 selisihnya berapa? 5. 15 dengan 10 berapa selisihnya? 5. Ini adalah selisihnya semuanya 5. Itulah kita sebut dengan pembedanya 5. Sekarang berikutnya kita lihat lagi 90, 80, 70, 60, 50, 40. Pembedanya berapa? 10. Ya, kita lihat ya ini ya. 80 dikurang 90 berapa? Minus 10. Jadi pembedanya minus 10 ya. 70 kurang 80 berapa? Minus 10. Dan semuanya ini berarti pembedanya, selisihnya adalah minus 10. Nah, bagaimana cara kita mencari suku ke N dari deret hitung? Ini tadi di contoh yang pertama adalah ada 5, 10, 15, 20, 25, 30. Kita mau cari di sini, ini ada suku, ini 5 suku pertama, ini suku kedua, suku ketiga, suku keempat, 20, suku kelima, suku keenam. Bagaimana kalau sukunya suku ke-10 atau suku ke-20? Kita tidak mungkin akan menambahkan satu-satu. Atau orang menanyakan berapakah suku yang ke-100? Itu akan kesulitan kita mencarinya. Kalau masih dari suku pertama sampai ke-6, mungkin kita akan mudah mencarinya ya. Tapi jika sudah sampai ke suku ke-20, ke-25, kita tentu akan kesulitan untuk mencari suku-suku tersebut. Untuk itu, kita ada rumus. Bagaimana cara mendapatkan rumusnya? Rumusnya adalah ini ya. Sn sama dengan A plus N-1 kali B. Ini didapat dari mana rumus ini? Coba kita lihat ya. Ini jika S1 itu sama dengan 5, 5 itu kita sebut A. Jadi suku pertama itu sama dengan A. Atau ya sama dengan 5. Berdasarkan contoh yang ini ya. Nah, kita sekarang suku kedua. Suku keduanya berapa? 10. 10 itu dari mana? Dari A ditambah B. B-nya apa? Tadi selisih ya, pembeda. Berarti kita lihat lagi. Berarti ini B-nya berapa tadi kan? 5. Berarti A ditambah 2 min 1. B-nya 1 kan? Berarti ini kan S-nya 2. 2 dikurang 1 kali B. Sama dengan B ya. Sekarang suku ketiga itu 15. 15. Berarti suku ketiga itu kan A ditambah 2 kali beda, 2 kali selisih. Selisihnya 2 kali ya. Berarti karena ini 2, ini pada suku ketiga, 2 itu didapat dari mana? 3 dikurang 1 sama dengan 2 gitu. Dan seterusnya ini 4, jadinya A ditambah 3 kali beda. Sama 3 itu dapat dari mana? Dari 4 kurang 1. Sehingga didapatkan rumus ini. Jadi Sn itu adalah suku ke N adalah A suku pertama ditambah N-1 kali B, di mana N itu adalah sukunya yang kita cari. Jadi kalau suku ke-11 yang kita cari di sini, berarti S11 sama dengan A
ditambah 11 kurang 1 kali B. Berarti di sini misalnya kita cari suku 11, 11 sama dengan A-nya berapa? 5 ditambah N-1, 11 dikurang 1, 10 kali B. B-nya 5, berarti 5 ditambah 10 kali 5, berarti 55. Jadi suku ke-11 dari deret hitung ini adalah 55 ya. Mudah-mudahan kalian paham ya sampai di sini. Nah, setelah kita mencari suku ke N, biasanya kita akan cari jumlah. Berapa jumlah N suku? Jadi kalau tadi ada S1 jumlah suku pertama ditambah jumlah suku kedua ditambah jumlah suku ketiga, itu berapa gitu jumlahnya. Nih ya. Ini S1 suku pertama ditambah suku kedua sampai dengan suku ke N itu berapa jumlahnya. Kita bisa mungkin mencarinya satu-satu dengan menggunakan kalkulator. Tapi sama seperti yang tadi saya bilang, kalau ini jumlah S-nya banyak, kita tentu akan kesulitan mencarinya. Kenapa? Karena kita tidak tahu masing-masing sukunya itu ada berapa. Tapi jika ada rumusnya, kita akan lebih mudah untuk mencarinya. Kita lihat ya rumusnya ya. Nah, yang tadi itu kan kita cari ya, diurutkan. Jadi SN itu tadi rumusnya ini ya, A tambah N-1 kali B. Jadi kalau diuraikan satu-satu, ini A, terus A tambah B, A tambah 2B, A tambah 3B, dan seterusnya ya, sampai ke N ya. Ini kalau sampai ke 5 tambah 10B, ini terus kita lihat, dan ini sampai akhirnya dijumlahkan ke semua sampai gini. Jadi JN jumlah suku ke N sama dengan N kali A ditambah N per 2 dalam kurung N-1 kali B ya. Atau bisa juga jumlah suku ke N ini bisa juga gini kita cari, N dibagi 2 kali 2A plus N-1 kali B. Bisa kayak gini juga ya. Atau ini kalau dikeluarkan jadinya ini N per 2 A ditambah N-1 kali B. Ini sama dengan apa nih? A plus N-1 kali B kan SN ya. Dipersingkat lagi jadi seperti ini. Jadi ini N-2, ini A-nya tetap, sedangkan ini A plus N-1 kali B itu kan adalah rumus SN. Nah, ini rumus ringkasnya. Jadi, untuk mencari jumlah N suku, kita bisa pakai rumus ini. Bisa juga pakai rumus yang ini, bisa juga pakai rumus yang ini, atau bisa juga kita gunakan rumus yang ini. Jadi tergantung ya, nanti tergantung soal mana yang ada datanya gitu ya. Sekarang kita masuk tentang deret ukur ya. Deret ukur, nanti baru kita latihan di belakang. Deret ukur artinya deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Nah, bilangan yang membedakan suku-suku deret ukur dinamakannya pengganda. Kalau tadi pembeda, kalau ini namanya pengganda ya. Nah, kita lihat contohnya. Contohnya ini 5, 10, 20, 40, 80, 60. Nah, ini adalah pengganda. 5 kali 2, 10. 10 kali 2, 20. Nah, ini berapa? Berarti ini penggandanya adalah 2. Karena 5 kali 2 10, 10 kali 2 20, 20 kali 2 40, 40 kali 2 80 dan seterusnya. Gitu. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Salah ya, ini maaf ya. Contoh yang kedua ini A-nya atau suku pertamanya adalah 512, terus suku keduanya 256. Dari 512 ke 256 itu berapa? Berarti penggandanya adalah setengah atau 0,5. 512 dikali 0,5 hasilnya 256. 256 dikali 0,5 hasilnya 128. 128 dikali 0,5 64 dan seterusnya ya. Nah, berarti dia penggandanya 0,5. Nah, berapakah suku ke N dari deret ukur? Nah, jadi sama seperti tadi, S1 itu sama dengan A. Jadi kalau A-nya 5, nah kita cari S2. S2-nya berapa tadi di soal? 10. S3-nya berapa? 20. S4-nya 40 dan seterusnya. Nah, ini didapat berarti A kali pengganda kan tadi 5 kali 2 dapatnya 10. Ini berarti 5 kali 2 kali 2 20.
5 kali 2 kali 2 kali 2 40. 5 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 80. 5 kali 2 kali 2 kali 2 160. Nah, rumus ini dari dipangkatkan karena P-nya ada 2, pangkat 2, P-nya ada 3, pangkat 3. P-nya ada 4, pangkat 4, P-nya ada 5, dapat 5. Nah, kita cari 5 ini dari mana ya? Ini kan S-nya suku ke-6, tapi di sininya 5. Pangkatnya 5, berarti pangkat itu kita bisa dapat dari sukunya, suku ke-6 dikurang 1. Nah, didapatlah rumus seperti ini akhirnya. Ini 2 dari 3 kurang 1, 3 dari 4 kurang 1, 4 dari 5 kurang 1, dan seterusnya. Berarti Sn sama dengan A kali P pangkat N min 1. Jadi kalau kita ingin cari suku ke-10-nya, berarti S10 sama dengan A kali P10 kurang 1. Jadi kalau tadi A-nya 5 kali 2 pangkat 10 kurang 1, 9. Berarti 5 kali 2 pangkat 9. Tapi yang harus diingat, kalian cara mencarinya jangan 5 kali 2, 10, 10 dipangkatkan 9. Itu salah hasilnya ya. Yang kalian harus cari adalah pangkatnya dulu ya. Jadi 2 pangkat 9 berapa, baru kalian kalikan dengan 5. Begitu cara menghitungnya. Berikut jumlah suku ke N. Jumlah suku ke N ini sama ya jumlahnya, berarti kita akan menambahkan suku pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai suku ke N. Ya. Nah, tadi rumus Sn-nya adalah A kali P pangkat N min 1. Itu ya, terus sampai A pangkat N min 1. Nah, jika dikalikan dengan pengganda P, maka P J kali N ini hasilnya nih ya. A pangkat N. Terus kita akan gabungkan nih. Berapakah selisih persamaan 1 dan 2 ini? Jn dikurang PJN sama dengan A dikurang A kali P pangkat N. Jadi untuk lebih ringkasnya atau lebih gampangnya, jika kita akan mencari jumlah suku, jika penggandanya lebih kecil dari 1, ini rumus yang kita pakai. A dalam kurung 1 kurang P pangkat N dibagi 1 kurang P. Tetapi jika penggandanya nilainya lebih besar dari 1, maka rumus yang kedua ini yang kita gunakan, yaitu Jn sama dengan A kali P pangkat N min 1 bagi P min 1. Nah, sekarang ada tugas. Kita akan latihan, kita akan coba mengerjakan ya di rumah. Nanti kita sama-sama hitung. Nih, yang pertama, dari sebuah deret hitung yang suku pertamanya 200 dan pembeda suku-sukunya 25, hitunglah jika S sama dengan 5. Berapa jika S10? Berapa jumlah J5 dan berapa jumlah J10? Kedua, jika A sama dengan 100 dan S7 sama dengan 160, berapakah B-nya? Berapakah suku ke-11-nya? Dan berapakahnya N untuk Sn sama dengan 250? Kita coba cari ya nanti ya, kalian coba hitung ya. Nah, soal berikutnya tentang deret ukur ya. Jika dari sebuah deret ukur yang suku pertamanya adalah 5 dan pembeda antar suku-sukunya 3, hitunglah sama kayak tadi juga. Berapa S5, berapa S10, berapa J5, dan berapa J10. Nah, berikutnya soal yang lanjutan. Dari sebuah deret ukur diketahui suku pertamanya 30 dan pembeda suku-sukunya adalah 0,5. Hitunglah jika S5, S10-nya berapa, J5-nya berapa, dan berapa J10. Terakhir, ada quote atau nasihat dari Umar bin Khattab, mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi dalam video-video berikutnya.